Baiklah teman-teman, beberapa orang punya kemampuan bertahan hidup yang sangat rendah. Oke, saya tahu saya sedang bermain api, saya berhati-hati. Tapi beberapa orang memang tidak mengerti kalau mereka sedang bermain api. Beberapa orang memang tidak mengerti betapa seriusnya pilihan hidup yang mereka buat. Contohnya, orang ini, oke? Saya tidak bermaksud mempermalukannya karena sayangnya dia sudah tiada, dia sudah meninggal. Saya tidak tahu tentang ini. Ini seharusnya menjadi berita besar pada masanya karena saya adalah nomor satu dalam hal mengejek orang-orang gays for Gaza. Sebenarnya, kamu tahu orang-orang ini. Kamu tahu siapa yang saya maksud. Inilah orang-orang yang saya maksud, Gates for Gaza. Orang-orang bodoh ini, mereka lebih parah daripada ayam yang mendukung KFC. Lihat bagaimana umat muslim memandang mereka. Ibnu Abbas berkata kepada Rasulullah SAW, barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukan. Yang positif dan negatif. Jorok banget, kamu bilang kamu positif atau negatif. Aku sendiri nggak tahu apa-apa, kamu gimana? Nggak peduli apakah kamu yang aktif, gay, atau pasif, gay, apakah kamu yang memberi atau menerima, itu nggak penting. Kalian berdua tetap akan mati. Mereka membunuh keduanya, pelaku dan yang diperlakukan. Itu yang dikatakan. Iya. Biar aku tunjukkan satu lagi. Lihat ini. Seorang gay pendukung Gaza disuruh pergi oleh umat muslim. Kamu pikir metode utamanya adalah aku ingin melihatnya. Ngomong-ngomong, outro, kita menari bersama semua orang. Kristen, Muslim, homo, semua orang. Kami adalah satu band lengkap. Kamu mau bergabung dengan kami? Ayo lakukan. Dia pada dasarnya menyuruh orang itu pergi. Oke, berhenti. Ini baik untukmu, bro. Dia pada dasarnya menyuruhnya pergi. Kamu tahu, itu tidak masalah sama sekali. Aku harus memutar video ini untukmu. Ini favoritku. Pria muslim ini sedang marah. Dia mengatakan bahwa alasan mengapa Gaza belum dibebaskan adalah karena ada pria homoseksual, gay, yang mendukungnya. Itulah sebabnya Allah tidak senang dengan kita. Tapi lihatlah penjelasan yang akan dia berikan kepadamu. Tapi akan ada dosa dalam prosesnya. Dan kamu akan duduk di sebelah seorang pria yang akan pergi dan melakukan penetrasi serta sodomi. Pria lain malam ini. Kamu akan berharap besar pada kemenanganmu karena kamu berdiri di sebelah seorang pria yang secara harfiah akan memasukkan alat kelaminnya ke lubang belakang pria lain. Oke, jadi sekarang kamu mengerti konteksnya. Sekarang ketika kamu tahu bahwa permusuhan seperti ini ada dalam sebuah budaya, kenapa kamu harus menjilat budaya itu? Saya akan menjaga jarak sejauh mungkin antara saya dan mereka. Oke, itu akal sehat. Itulah yang saya maksud dengan naluri bertahan hidup. Tapi orang-orang ini tidak punya naluri bertahan hidup seperti itu. Dan mungkin itulah sebabnya beberapa orang harus membayar harga tertinggi. Lihatlah pria ini. Saya tidak tahu tentang cerita ini. Saya baru saja dikirimi ini tadi. Pria ini adalah seorang imam yang secara terbuka mengaku gay di Afrika Selatan. Dia mengaku sebagai gay. Dia membuat sebuah masjid di mana dia menjadi imam yang seharusnya menjadi tempat aman bagi Muslim LGBTQIA+. Jadi saya Musin Hendricks dan saya juga imam queer pertama di dunia yang terbuka soal identitasnya. Ketika saya melihat bagaimana Muslim queer bernegosiasi dengan dilema antara Islam dan orientasi seksual serta identitas mereka, saya merasa terdorong untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan saya merasa perlu melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita perlu memiliki Islam yang ramah terhadap gay, Anda tahu. Bantuan mungkin adalah dengan jujur pada diri saya sendiri dan terbuka soal identitas saya. Saya pikir mungkin saja menjadi queer dan Muslim atau queer dan Kristen representasinya. Diri teman-teman saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak sedang menyudutkan dia karena kalian akan tahu apa yang terjadi. Tapi bagi saya penting untuk menyoroti atau bahkan mengejek pola pikir seperti ini. Ketika kita mengatakan bahwa Gays for Gaza itu bodoh, kita sedang membicarakan pola pikir itu. Bagaimana bisa kamu mendukung ideologi yang ingin kamu mati? Mereka ingin kamu mati. Ini alasan yang sama kenapa kita merasa frustrasi dengan perempuan kulit putih yang mengalami krisis mental karena kamu tahu, cara hidup barat tidak memberikan manfaat bagi mereka. Jadi yang mereka lakukan, mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka membungkus diri dengan kantong sampah itu. Saya sudah membuat banyak video tentang itu. Cek playlist yang berjudul Misogini dalam Islam. Kenapa kamu membela agama yang menindasmu? Setidaknya untuk perempuan masih punya peran dalam masyarakat itu, meskipun statusnya sangat rendah. Mereka suka bilang, kita diperlakukan seperti ratu. Ya, tapi kamu tidak boleh keluar rumah.
seperti dimasukkan ke dalam sangkar emas. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap ratu. Jadi setidaknya mereka bisa bertahan hidup, meskipun seperti warga kelas 3. Tapi kalau kamu gay, itu yang dia maksud. Kalau kamu gay, maka mungkin saja orang gay tetap bisa menjadi gay dan muslim sekaligus. Itu yang dia maksud. Ini tidak akan berakhir baik. Saya rasa kamu tahu kemana arahnya. Dalam keyakinan atau agama kita yang diwariskan kepada kita, itu adalah agama yang tidak melibatkan kita. Dan jika kamu benar-benar mempelajari agamanya, dan saya secara khusus berbicara tentang Islam, kamu akan menemukan bahawa patriarki kita sebenarnya telah mempengaruhi penafsiran kitab suci. Jadi ini adalah proses penting bagi Muslim queer yang ingin tetap setia pada tradisi mereka untuk kembali terlibat dengan penafsiran-penafsiran tersebut. Dan dalam arti tertentu, membuat penafsiran itu menjadi lebih inklusif. Tidak ada seorang pun yang memonopoli iman. Jadi, kita bisa merebut kembali iman itu. Jadi dia mencoba merebut kembali iman itu. Dia menjadi seorang imam di sebuah masjid yang terbuka soal identitasnya. Dan sayangnya, inilah yang terjadi padanya. Saya tidak bisa memutar seluruh videonya untuk Anda. Orang ini, Muslim ini, datang, menghadangnya, mengarahkan pistol kepadanya, menembaknya, lalu jelas meninggalkannya di sana dan pergi dengan mobil. Jadi sayangnya imam gay itu meninggal. Dia sudah meninggal. Dan sekali lagi, ini adalah kecanduan yang mematikan, seringkali berujung fatal bagi sebagian orang. Saya bilang, kembalikan rumah sakit jiwa. Orang-orang ini butuh bantuan kita. Orang-orang ini membutuhkan layanan kesehatan jiwa terbaik yang bisa kita berikan kepada mereka. Bukankah itu luar biasa bahwa di setiap bidang ilmu kedokteran lainnya, kita telah maju, kita telah berkembang, dan kita telah menemukan solusi yang lebih baik. Tapi untuk kesehatan jiwa, kita melepaskan mereka. Hanya itu saja. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah membiarkan mereka begitu saja. Itulah gagasan tatanan dunia liberal modern. Bahwa jika kamu mengalami gangguan jiwa, maka kamu dibiarkan bebas. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa banyak orang, kamu tahu, kita melihat semua serangan teroris ini dan orang-orang melindas orang lain. Lalu mereka keluar dan berkata, "Hei, ini hanya pasien gangguan jiwa yang melakukan hal-hal gilanya. Seharusnya dia dikurung, seharusnya dia berada di rumah sakit jiwa." Ini baru saja terjadi akhir pekan kemarin. Tidak mengejutkan, seorang Muslim lagi. Ini terjadi akhir pekan kemarin pada tanggal 17 Mei. Seorang Muslim bernama Salim Al-Khodri di Italia mengemudi. Setiap orang yang Anda lihat di gambar ini, kecuali pria ini, akan ditabrak olehnya. Dan setelah dia selesai, Anda akan melihat tubuh-tubuh yang hancur tergeletak di jalan. Jelas, saya tidak akan memperlihatkan itu kepada Anda. Itulah Islam. Jadi orang-orang ini membutuhkan bantuan kita, teman-teman. Tapi sebaliknya, kita malah berkata, biarkan saja mereka, biarkan mereka dengan urusan mereka sendiri. Dan itulah yang akan terjadi. Lihat ini. Inilah yang dikatakan Muslim secara terbuka dan dengan bangga tentang homoseksual. 2 tahap. Yang pertama adalah kecenderungan psikologis dan ketertarikan pada sesama jenis. Dan ini cukup sering terjadi sekarang, bahkan di antara anak-anak kita, anak-anak Muslim kita. Mungkin karena mereka secara psikologis cenderung menjadi homoseksual. Mungkin itu alasannya. Jadi sebenarnya mereka mengakui itu, tapi tentu saja mereka akan menyelipkan agama di dalamnya. Karena paparan yang sangat besar di masyarakat kita terhadap kaum homoseksual. Bagi mereka itu menjadi sesuatu yang normal karena interaksi mereka. Ini adalah kebohongan mutlak. Saya pernah mengalaminya. Saya adalah salah satu pendukung utama gerakan hak-hak gay di masa kuliah saya. Saya sudah punya teman gay selama lebih dari 20 tahun. Tidak pernah sekalipun saya merasa perlu untuk beralih menjadi gay. Kamu memang gay atau memang bukan? Mereka mulai merasakan ketertarikan itu. Itu seperti penyakit yang mulai menyebar, terutama karena media dan apa yang kita lihat saat ini. Ada sebuah video, saya tidak tahu apakah itu dalam bahasa Urdu atau bahasa Inggris. Dan itu berakar sangat dalam tradisi Islam. Imam Malik, salah satu dari 4 mereka yang paham tentang Islam, pasti tahu seberapa populer Imam Malik ini. Seberapa penting atau berpengaruh orang ini dalam Islam Sunni. Imam Malik pada dasarnya menciptakan mazhab keempat. Muwatta Malik adalah bukunya. Dan fikih Maliki yang dia ciptakan. Jadi dalam fikih Sunni ada 4 fikih utama. Hanbali, Syafi'i, Maliki,
Dan yang keempat apa ya? Saya lupa. Pokoknya jadi ada 4 dan Malik adalah salah satunya. Dan dia sudah mencatatnya. Saya rasa ada sebuah cerita yang berhubungan dengan beliau atau sebenarnya muridnya yang menceritakan bahwa seorang murid datang kepadanya. Seorang anak laki-laki, anak muda datang kepadanya, tapi dia sangat tampan. Biar saya cari itu. Kalau saya punya videonya seperti ini, sebenarnya, biar saya selesaikan dulu. Maaf, kamu tahu saya terdistraksi. Sebenarnya tidak, sekarang setelah saya mengatakannya. Maaf, saya tahu kamu tidak suka melakukan itu, tapi penting untuk memberikan konteks kepada orang-orang. Oke, jadi ini sedikit, jadi video ini dalam bahasa Urdu. Saya tidak bisa jelasnya, saya tidak menambahkan subtitle, jadi saya akan ceritakan. Jadi orang ini menjelaskan Imam Ibnu Hanbal sebenarnya, bukan Maliki, maaf saya salah. Jadi seorang pemuda tampan datang kepadanya untuk belajar Al-Quran. Tapi Imam Ibnu Hanbal berkata begini, saya hanya berkata, pergi saja, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Lalu dia kembali dalam beberapa minggu atau semacamnya. Dia bertanya, apakah kamu sudah menghafal seluruh Al-Quran? Lalu dia menjawab, ya, saya hanya ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Saya ingin Anda menjadi guru saya. Tapi sebenarnya Imam Ibnu Hanbal berkata, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Karena dia adalah pemuda yang sangat tampan. Dan terkadang bisa muncul pikiran-pikiran nakal. Jadi beliau berusaha untuk mencegahnya. Beliau mengusirnya. Tapi kemudian dia kembali lagi. Dia terkesan dengan dedikasinya untuk mempelajari agama Allah. Jadi beliau berkata begini, cukurlah kepalamu. Jadi beliau memaksanya untuk mencukur kepalanya dan duduk di belakang sebuah tiang agar beliau tidak bisa melihatnya. Jadi itulah yang sedang dibicarakan oleh orang-orang ini. Bahwa ya ada, entahlah, mungkin Oscar Wilde benar ketika beliau mengatakan bahwa setiap pria itu sedikit gay. Entahlah, saya merasa sulit untuk mempercayai itu. Homoseksualitas dikenal sebagai dosa di semua agama. Tidak ada keraguan tentang itu. Sama seperti perzinahan, sama seperti mencuri, sama seperti berbohong, sama seperti membunuh. Itu semua adalah dosa yang dikenal di semua agama. Bukankah begitu? Semua agama sepakat tentang itu. Agama Hindu tidak peduli tentang itu. Namun, homoseksualitas mendapat perhatian yang jauh lebih besar di mata publik. Kita tidak pernah melihat seorang pembunuh, pezina, pencuri, pezina, pembohong secara terbuka maju mencalonkan diri untuk jabatan tertinggi di Amerika Serikat. Tapi kita telah melihat homoseksual yang maju mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Serius, siapa yang secara terbuka gay yang mencalonkan diri untuk jabatan? Kita telah melihat kepala departemen, sekretaris departemen yang merupakan posisi tertinggi kedua atau ketiga atau Oke, saya mengerti maksudmu. untuk menghadiri pelantikan dan pesta bersamanya. Ini adalah paparan besar dan pelanggaran terhadap nilai-nilai pribadi kita sebagai Muslim. Kita semua harus menghentikan ini dengan memperkuat dan membangun perisai antara anak-anak kita dan penyakit yang terus menyebar ini. Ya, Anda bisa melakukan itu dengan meninggalkan barat kita yang bebas. Oke, pergi. Saya tahu orang Kristen juga punya masalah dengan homoseksualitas. Tapi orang Kristen tidak sebarbar orang-orang ini dalam menghadapi homoseksualitas. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan homoseksualitas. Maaf, kami memang memiliki beberapa praktik dan nilai liberal lainnya, di mana kami tidak ikut campur dalam urusan pribadi orang. Apa yang mereka lakukan di tempat tidur, itu bukan urusan kami. Tapi itu adalah nilai barat. Orang-orang ini tidak akan mengerti, tapi mereka tetap ingin tinggal di barat. Jadi kapan orang-orang LGBTQ kita akan memahami itu? Itu alasan sebenarnya saya ingin membuat video ini. Mereka tidak melihat kalian sebagai teman. Kamu bisa menjilat dan berusaha sekuat mungkin untuk mereka karena kamu membenci barat atau membenci orang kulit putih. Tapi orang-orang ini membenci kalian. Paksa Muslim untuk menerima nilai-nilai Inggris. Sekarang kami tidak suka budaya kalian. Kami tidak suka perjudian kalian, homoseksualitas kalian, dan perilaku bebas kalian. Kami tidak suka itu. Dan hukum buatan manusia kalian. Kami tidak suka itu. Menurutku, apa yang kami miliki lebih baik. Kami akan tetap berpegang pada itu. Ya. Kamu akan tetap berpegang pada itu, tapi mereka tidak akan pergi ke negara mereka kok. Oke, saya akan segera menutup ini dengan video yang sangat lucu. Oke, saya kira ini cuma lelucon. Mungkin orang yang menelpon itu bercanda, tapi lihatlah itu. Jadi intinya, ya, calon teroris bertanya kepada Syekh, apakah dia bisa menjadi homoseksual untuk sementara waktu? Jadi anusnya menjadi sangat lebar dan terbuka.
sehingga dia bisa menyelundupkan bahan peledak di dalam anusnya. Jadi dia bilang, biar saya cek juga kutipan Oscar Wilde sambil menunggu, oke? Biar saya lihat, mungkin ada sedikit sisi gay dalam diri saya atau tidak. Toh saya akan mati juga, dan bagaimana kalau dia malah mulai menikmatinya? Lalu dia mungkin akan mengubah sudut pandangnya. Ya, begini. Maaf, aku Aku suka. Aku tidak akan menyelundupkan bahan peledak di pantatku. Jadi mungkin aku berharap dia menemukan bahwa dia sebenarnya gay. Tapi misalnya, kalau dia tidak menikmatinya, dia akan bilang, "Ya Tuhan, aku hanya melakukannya untukmu." Lihat betapa cerdiknya orang ini. Dengarkan baik-baik. Sebenarnya, biar aku bacakan untukmu, karena itu hanya dalam bahasa Arab. Kalau tidak, kamu tidak akan mengerti. Seorang Wahabi menulis, "Syekh yang terhormat, semoga Allah memberimu mati syahid dan bidadari bermata hitam di surga." Oh, apa salahnya dengan bidadari bermata biru? Aku ingin melakukan operasi syahid. Aku mendatangi Syekh Abu Dima Al-Qasab, jadi ini benar-benar nyata. Yang memberitahuku bahwa mereka telah menciptakan bentuk operasi syahid yang cerdik, baru, dan belum pernah ada sebelumnya. Itu disebut kapsul peledak yang dimasukkan ke dalam anusmu. Untuk berlatih menggunakan metode jihad ini. Sayangnya, kamu harus berbaring bersama imam kami yang harus memeriksa rongga tersebut untuk memastikan kapsul-kapsul itu masuk dengan baik dan tetap di sana. Jadi untuk itu, kamu harus disodomi selama beberapa waktu agar anusmu menjadi lebih lebar sehingga ada ruang untuk bahan peledak. Pertanyaan saya adalah, di mana saya diizinkan menerima salah satu mujahidin? Apakah saya diizinkan ya Tuhan? Eksploitasi ini sudah keterlaluan. Oke, jadi ada eksploitasi dalam Islam yang disebut nikah halala. Ya, jadi apa yang terjadi jika seorang suami secara tidak sengaja dalam kemarahan menceraikan istrinya 3 kali? Cerai, talak. Lalu dia menjadi haram baginya? Tapi misalnya dia menyesali keputusannya. Dia berkata, "Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Tidak, aku ingin kamu kembali Salma. Aku suka cara kamu membuatkan aku sawarma. Aku tidak bisa melepaskanmu." Tapi dia sudah menjadi haram, jadi ada sebuah praktik yang disebut halala. Jadi untuk itu, wanita ini, istri yang baru saja dicerai ini, harus pergi ke seorang pria, ke seseorang lain yang akan menikahinya, dan pria itu harus berhubungan badan dengannya. Ya, Muhammad berkata bahwa dia tidak akan menjadi halal bagi suami pertamanya sampai dia merasakan manisnya nektar pria itu atau semacamnya. Saya tidak tahu, dia hanya menggunakan metafora aneh. Jadi, tapi maksudnya adalah kecuali dia berhubungan dengan pria baru ini, dia tidak akan menjadi halal baginya. Jadi praktek itu disebut halala. Jadi di Irak mereka menemukan bahwa BBC yang melaporkan bahwa ada pusat halala di Irak yang didatangi wanita Inggris yang bercerai. Berhubungan dengan para imam yang memberikan layanan halal. Jadi wanita muslim pergi ke sana, ke Irak, atau negara manapun yang mereka pilih. Tapi laporan BBC itu berfokus pada Irak. Mereka akan pergi ke pria-pria ini, membayar mereka, lalu berhubungan. Setelah itu mereka akan bercerai, lalu kembali dan menikah lagi dengan suami mereka. Ya, itu yang terjadi dalam Islam. Jadi menurut saya itu sangat eksploitatif, tahu? Bukan hanya mereka melakukan hubungan satu malam dengan seorang wanita, tapi mereka juga dibayar. Tapi lihat ini. Saya ingin tahu siapa mujahid ini, siapa jenius yang menemukan metode jihad ini. Kamu ingin masuk surga? Kamu ingin mendapatkan 72 perawan bermata hitam. Itu tidak masalah, tapi saya harus menidurimu dulu. Jadi pria muslim ini berkata, "Apakah boleh saya mengizinkan salah satu mujahidin untuk melakukan hubungan lewat anus dengan saya jika niat saya terhormat?" Tolong, saya tidak ingin menguji kutipan Oscar Wilde. Saya bukan gay. Saya tidak melakukannya untuk kesenangan, tapi apakah saya diizinkan melakukan ini, tolong? Dan tujuannya adalah untuk berlatih jihad dengan melebarkan anus saya. Jadi orang itu berkata, Syekh memuji Allah dan berkata, pada prinsipnya sodomi itu dilarang. Pada prinsipnya itu salah. Kau tahu, Allah yang mengatakan tidak salah. Namun jihad lebih penting. Saya pikir ada seseorang bernama David Wood yang membuat video tentang seorang pendakwa di Amerika
yang mengatakan hal yang kurang lebih sama. Saya pikir dia juga, entahlah, saya tidak ingat ceritanya, saya rasa dia juga sedang disetubuhi. Ini adalah kisah Az-Zuhd yang paling luar biasa. Ya Tuhan, bagaimana saya bisa lupa ini? Dia sedang dipermalukan intinya, saya pikir imam ini seharusnya menyebutkan itu. Tapi lihatlah, Nabi Muhammad juga pernah dipermalukan. Dia juga pernah dipermalukan. Namun, jihad lebih penting. Itu adalah puncak dari Islam. Jika sodomi adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak Islam ini. Jika kamu harus disetubuhi untuk masuk surga, maka itu tidak masalah, tidak ada salahnya. Itu tidak haram. Aturannya adalah bahwa kebutuhan dapat membuat yang terlarang menjadi diperbolehkan. Lihat, apa yang mereka diskusikan teman-teman, inilah orang-orang yang sedang kita hadapi. Sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban menjadi sebuah kewajiban. Tapi intinya dia bilang, tidak masalah jika kamu harus disetubuhi agar bisa menjalankan jihad. Allahu Akbar. Boom! Dan itu akan meledak dari arah lain. Itu pasti kentut yang luar biasa. Jadi, saya akan cepat saja menyelesaikannya. Jadi, bukan hanya para ulama yang mengatakan ini. Lihatlah, ini adalah hadis sahih. Ini adalah Sahih Bukhari 5285. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Maksudnya yang berperilaku seperti perempuan. Dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Jadi intinya, baik transgender laki-laki maupun perempuan sama-sama habis. Allah melaknat mereka. Nabi juga melaknat. Laki-laki yang kemayu. Ya Allah, laki-laki seperti itu, laki-laki seperti itu. Subjek utama dari video ini adalah laki-laki yang berperilaku seperti perempuan dan perempuan yang berperilaku seperti laki-laki. Dan beliau berkata, usir mereka dari rumah-rumah kalian. Oke, sejauh ini tidak terlalu buruk. Itu dia. Ini sangat penting. Ini berasal dari Ibnu Abbas yang merupakan paman Nabi Muhammad meskipun lebih muda. Siapapun yang kamu temukan melakukan seperti yang dilakukan kaum Lut, yaitu homoseksualitas, yaitu apa yang coba dilakukan pria ini adalah melebarkan rongga anusnya. Bunuh orang yang melakukannya dan orang yang dikenai perbuatan itu. Jadi keduanya harus dihukum mati. Kecuali jika kamu melakukannya untuk jihad. Dan jika kamu menemukan siapapun berhubungan seksual dengan hewan, bunuh dia dan bunuh juga hewannya. Kenapa hewannya? Semua kambing malang di Afghanistan dan bagian utara Pakistan, ada apa sebenarnya? Jadi itulah agama yang sedang kita bicarakan teman-teman. Jadi terserah kalian mau menanggapinya seperti apa. Jadi inti cerita yang lebih besar adalah, kamu tidak butuh Islam. Kamu benar-benar tidak butuh Islam. Buatlah versi spiritual agamamu sendiri. Kamu tahu, seperti hargai dirimu sendiri.